bicara jangan politik kita bicarakan. Apa pentingnya kayak semacam pembukaan lah, pentingnya podcast untuk media gitu ya. Nah, ngobrol-ngobrol aja. Mana tahu kalau bagus nanti kita masukkan ke apa? Kita coba dulu di YouTube Prosumut TV. Tanpa skrip lah dulu, biar mengalir aja. Cuaca sekarang ini kurang mendukung gitu saya. Enggak, pentingnya apa aja? Pentingnya podcast untuk pentingnya podcast untuk mengedukasi masyarakat. Jadi kita ngundang tamu-tamu di ruang studio podcast kita, siapa saja, politisi kah, bicara tentang politik di Sumatera Utara, kemudian update informasi bagaimana dinamikanya, kemudian seperti apa nuansa-nuansanya, apakah sama dengan perpolitikan tahun 2019. Kemudian podcast juga bisa kita undang dokter misalnya kan nanti, atau untuk bicara tentang kesehatan, apalagi tentang COVID dengan varian-varian yang terbaru ya. Bahwa sebenarnya podcast itu kan bukan untuk gagah-gagahan atau mencari subscriber, tapi salah satunya adalah untuk mengedukasi masyarakat. Betul. Apalagi sekarang kan kita dihadapkan pada media digital ya, semua orang mau serba cepat mendengarkan informasi dan mendapatkan informasi. Media online pun hari ini kita ngomong 1 menit kemudian langsung. Betul, sudah bisa diupload ya kan? Sudah diupload dalam bentuk teks saja sama foto, dia udah tersebar omongan kita padahal tidak lengkap itu. Iya. Karena itulah penting ya media online ini didukung sama salah satunya media yang lebih bersifat interaktif lah ya. Interaktifnya itu misalnya ya podcast ini juga bagian dari media yang membuat orang lebih interaktif. Misalnya nanti di apanya itu kan, di layarnya itu nanti kan ada komentar lah, ada pertanyaan, atau kemudian saran, masukan, misalnya tamu podcast kita berikutnya siapa gitu. Karena kita sudah lebih berinteraksi dengan pemirsa atau dengan pendengar gitu. Jadi kalau di kalangan milenial gimana Roni kehadiran podcast ini? Ya milenial ini sangat terbuka dengan informasi sekarang ini, apalagi seperti yang tadi saya bilang, gimana milenial itu membuka sosial medianya langsung melihat informasi yang terbaru. Jadi seperti ada kecelakaan di suatu tempat misalnya, 1 menit sudah beredar video, foto. Nah, dilanjutkan lagi sekarang dari video, foto, semua kejadian satu hari itu dibikin jadi membuat topik di suatu misalnya acara YouTube. Nah, itu jadi dibahas, dan milenial jadinya lebih lengkap lagi informasinya, tambahannya melihat podcast sendiri. Tambah lagi podcast sekarang sudah berevolusi menjadi sebuah bukan audio saja tapi juga visual yang menarik milenial, terutama di podcast itu banyak sekali brand-brand misalnya yang membuat milenial itu terpengaruh. Ya, saya pikir juga podcast ini bagian dari apa ya? Bagian dari keniscayaan media lah kalau kata banyak para pakar komunikasi. Ini bagian dari kita juga, karena memang semua orang sudah bisa mendapatkan informasi dengan baik, karena kan sudah open source. Open source ini bisa didapatkan dari berbagai website ya. Tergantung minat kita di mana, dan kemudian di mana passion kita. Jadi kehadiran podcast juga menjadi bagian dari untuk mengkristalkan bagaimana orang-orang bisa tertarik dalam satu skop atau dalam satu komunitas ya. Bisa berkumpul bersama ya. Jadi podcast juga bisa membuat atau membentuk lingkungan pendengar atau lingkungan pembaca. Jadi kalau nggak suka dengan podcast kita ya pasti dia akan cari podcast yang lain gitu kan. Ya. Tapi dia senang dengan podcast kita, dia pasti subscribe podcast kita karena dia merasa butuh ya kan. Jadi bisa jadi segmented untuk beberapa kalangan gitu Pak. Iya, segmented ya, karena memang sekarang kan sudah, kalau komunikasi ini kan kayak sudah macam pasar bebas, pasar terbuka ya. Kayak gitu. Kalau dulu kan kayak audio gitu, podcast di radio dan semacamnya, itu payah untuk kita cari langsung referensi yang lain. Jadi untuk satu topik dia bisa itu saja yang dibahas. Iya. Kalau dulu pakai media konvensional kan, kita membaca koran, majalah, itu kan satu arah semua. Apa yang disuguhkan sama redaksi koran atau majalah itulah yang kita konsumsi kan. Betul. Itu juga dengan radio. Nah, radio sebenarnya awalnya sudah berevolusi dengan cara-cara pasar bebas. Artinya radio kan lebih dinamis dan kemudian lebih banyak variannya gitu.
Ya siapa yang suka dangdut dengar dangdut ya kan, siapa yang suka rock dengar yang radio rock. Tapi dulu kan masih audio, tidak ada visualnya. Jadi Betul. termasuk juga stasiun radio juga ya masih inilah ya, artinya masih punya pakem, punya program, jadi masih diatur lah semua. Cara bicaranya juga diatur. Tapi kalau di podcast kan sudah bebas. Yang penting tidak melakukan hate speech, kebencian, mengucapkan kata-kata pornografi ya, atau bertentangan lah dengan undang-undang ITE. Selama itu mengedukasi ya, mau gayanya, mau stylenya nyeleneh ya, mau dengan gaya merokok di studio, yang penting cara-cara, yang penting itu bisa dapatlah sama pendengarnya kan gitu kan. Betul Pak. Jadi intinya podcast sekarang sebagai konten edukasi juga sebagai konten istilahnya untuk orang masyarakat itu untuk bisa berkumpul, Ya, berbicara, berkomunitas, untuk berkomunikasi secara ringan. hiburan juga, hiburan. hiburan. Entertain juga kan. Jadi kalau dulu kita hanya mendengar dari telinga aja, tapi kita sekarang udah dari mata juga udah kita lihat sebagai hiburan kita untuk podcast ini. Apalagi podcast juga bukan industri kan, jadi siapa yang punya podcast bebas saja datangi tamu siapa aja kan gitu. Betul. Misalnya kalau saya lihat ada security yang menginspirasi, ya kenapa nggak kita bawa ke sini kan? Betul. Nah, mungkin dia punya pengalaman hidup yang bisa dibagikan kepada orang, ya kita kasih lewat podcast kita. Ya kan nggak semua orang penting yang harus didatangkan. Orang-orang biasa juga perlu didatangkan, karena mereka juga bagian dari manusia yang mengalami banyak pengalaman yang belum tentu semua orang mengalami kan gitu kan. Betul. Ya. Oke. Itu tadi konten Awal kita lah ya. awal kita vlog berbicara ringan. Bicara ringan tentang Setelah ini mungkin nanti bakal banyak video-video podcast Kita. lagi lainnya. kayak semacam apa lain ya, pembukaan ya. Ya di channel inilah. Prosumut TV. Oke.